A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahyati. Salam bahagia untuk seluruh pemirsa, untuk seluruh subscriber dan netizen dimanapun berada, yang ada di alam nyata, di alam gaib, di Nusantara ataupun di luar Nusantara. Terima kasih sudah selalu menyimak daripada konten-konten kami. Semoga panjenengan semuanya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit segera diberi kesembuhan, yang rezekinya seret segera diberi kelancaran dalam rezekinya. Di kesempatan kali ini kami bersama tim mendapatkan request dari subscriber yang ada di kota kami, dari kota Sukoharjo. Beliau ingin diungkap kenapa akhir-akhir ini perekonomian itu terasa semakin sulit sekali. Banyak pedagang-pedagang yang mengeluhkan dagangannya sepi sekali, tidak seperti biasanya, dan banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar, banyak yang mem-PHK-kan para pekerjanya. Dari keadaan-keadaan seperti ini, kami bersama tim akan mencari informasi dari sisi gaibnya. Sebenarnya ada apa akhir-akhir ini, kenapa kok perekonomian itu sulit sekali. Di kesempatan kali ini kami akan menghadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan hal itu. Mohon doanya semoga kami tim Padepokan Cahyati diberi keselamatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses mediumisasi. Di kesempatan kali ini saya ditemani mediator kami, Mas Anis dari Kanyaranganyar. Sehat Mas Anis? Alhamdulillah sehat. Ya, beliau ini adalah juragan gorengan dari Karanganyar yang berdomisili di dekat sana. Bisa mampir langsung, bisa makan sepuasnya ya Mas ya, gratis. Yang penting nanti Totalan. Oh iya Mas, gorengan panjenengan rame enggak Mas? Alhamdulillah Mula ramai sekali. Ramai sekali. Lumayan. Alhamdulillah, dalam keadaan seperti ini masih ramai ya Mas. Ya. Itu ya solusinya bagaimana ini? Itu pakai produknya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Pakai produknya Sang Hyang Nur. Itu pakai air zam-zam. Oh pakai air zam-zam. Ya, disemprot pakai air zam-zam. Disemprotkan di dagangnya atau di dagangnya atau di bikin pagar untuk menarik dari segala penjuru mata ini. Paspor. Ya, di paspor. Ya. Dagangannya banyak lancar, membeli dan lancar jualannya. Ya, alhamdulillah, mungkin bisa jadi solusi ya Mas untuk para teman-teman subscriber yang mungkin sedang sepi dagangannya. Mungkin bisa dicoba seperti Mas Anis, di semprot-semprot pakai air zam-zam yang sudah diasma dari beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Ya, langsung saja ya Mas Anis, akan kita hadirkan sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang akhir-akhir ini perekonomian semakin sulit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat dalam tasbih mutiara dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, tolong dihadirkan sesosok gaib yang sudah muslim, yang bisa menjelaskan tentang kenapa akhir-akhir ini perekonomian semakin sulit. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, hadir dan masuk ke raga Mas Anis, penyusup terpental semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Masuk. Terpental semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana penyusup hancur semuanya. Pistationnya tersambung tatap muka yang mengganggu hancur semuanya, terbentengi. Panjenengan tadi sudah menjawab salam saya. Sampean dari golongan apa? Iblis. Oh, iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana, terikat rantai iblis ini terlempar keluar efeknya. Assalamualaikum, malaikat dalam gelang dengan izin Kiai Nur dibenteng Mas Anis dari penyusup. Selain makhluk gaib yang saya masukkan tidak bisa masuk ke tubuh Mas Anis dengan izin Kiai Nur. Kita ulangi lagi, tadi ada penyusup. Assalamualaikum, malaikat dalam tasbih dengan izin. Assalamualaikum, malaikat dalam tasbih mutiara dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana, tolong dihadirkan sesosok gaib yang sudah muslim yang bisa menjelaskan tentang kenapa perekonomian di akhir-akhir ini sangat sulit. Dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana, hadir masuk ke tubuh Mas Anis, terpental semuanya penyusupnya. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nurcahaya penyusup pendompleng langsung terlempar ke Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan kok sudah salam? Panjenengan dari golongan apa? Dari golongan jin. Dari golongan jin. Panjenengan dari mana? Gunung Lawu. Dari Gunung Lawu. Jin. Panjenengan tadi sudah salam kepada saya, berarti panjenengan sosok jin muslim ya, Mbak ya? Ya, maaf, nuwun pangapunten sebelumnya, saya protek dulu ya, Mbak. Siapa tahu ada penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, malaikat dalam tasbih mutiara dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana, tolong jika makhluk gaib ini ternyata penyusup dan jin muslim, langsung terpotong tangannya dengan izin Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Berapapun lapisanmu dari Dajjal, iblis langsung hancur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panjenengan tadi mengatakan dari golongan jin yang sudah muslim. Panjenengan namanya siapa? Mbah Joyo. Pandoyo. Mbah Joyo. Oh, Mbah Joyo. Umur panjenengan berapa ya? Ribuan tahun. Sudah ribuan tahun. Jin. Panjenengan tadi sudah muslim tuh, yang memuslimkan siapa, Mbak? Beliau guru panjenengan. Sinten? Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Alhamdulillah. Nah, itu proses pemuslimannya bagaimana, Mbak? Semuanya penguasa-penguasa dikumpulkan. Iya. Di suatu tempat. Iya. Dimuslimkanlah semuanya. Kemudian dimuslimkan. Untuk ikut berjuang. Boleh tahu tempatnya itu di mana, Mbak? Dirahasiakan. Dirahasiakan. Lah, panjenengan sosoknya apa, Mbak? Dulu saya seperti Semar. Seperti Semar. Ya. Oh, Mbah Semar. Berarti ya. Yang ada di lereng Gunung Lawu. Di lereng gunung sana. Ya. Di sana itu banyak kerajaan gaib ya, Mbak? Banyak sekali. Ya, panjenengan di sana itu sebagai apa? Saya dulu penguasa di suatu tempat. Iya.
dulu saya sebagai dipuja-puja sama orang-orang. Di tempat mana dulu panjenengan? Di lereng Gunung Lawu. Di lereng sana. Dipuja-puja minta apa? Kesaktian. Kesaktian terus Ya, sama kekayaan. sama kekayaan. Pesugihan berarti dengan Mbak. Ya, setengah kesaktian sama pesugihan. Tapi kok tiba-tiba mau dimuslimkan, itu prosesnya itu seperti apa? Semua penguasa di sana dipanggil semua. Dipanggil semuanya. Tidak bisa apa-apa. Kemudian dimuslimkan. Ya. Panjenengan ke sini sendirian atau sama Ada pasukan? ikut saya. Ada pasukan panjenengan? Ada. Ngapunten. Lah tadi saya kan berdoa kepada Allah melalui wasilah guru kami Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, ingin dihadirkan oleh sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang kenapa akhir-akhir ini perekonomian itu sulit. Nah itu bagaimana panjenengan kok bisa masuk ke raga teman saya, itu prosesnya seperti apa? Saya yang disuruh, yang diizinkan untuk masuk ke dalam tubuh. Nah ini. Panjenengan yang diundang masuk ke tubuh itu? Ya, saya yang diizinkan, yang disuruh. Yang menyuruh siapa? Beliau. Oh beliau. Alhamdulillah. Nah, ini kan saya mendapatkan request dari subscriber itu, ingin menanyakan kenapa kok akhir-akhir ini perekonomian itu sulit sekali lah. Monggo panjenengan yang bisa melihat dari sisi gaib, panjenengan wedarkan Mbah. Karena kadang kita itu kan manusia itu kan bingung, sudah usaha ini, usaha itu, kok masih saja sama, dagangan juga sepi, cari kerjaan susah. Itu mungkin panjenengan dari sosok itu lebih bisa melihat secara hakikatnya. Monggo panjenengan jelaskan. Sebenarnya itu adalah ini sudah di titik akhir zaman dan sudah mulai pembersihan bagi orang-orang yang selalu menggunakan orang-orang yang untuk menegur orang-orang, ya, semua di kalangan manusia, semuanya sudah ada teguran sebenarnya. Karena semua di dunia, di Indonesia ini sudah terlalu banyak, semua terkena hutang riba. Pasukan Dajjal dan Iblis sudah menyebar. Karena teguran itu semua dikasih persulitan untuk perekonomian ini, agar dia, semua manusia bisa sadar akan ada teguran ini. Saya ulas kembali ya Mbah. Panjenengan tadi mengatakan itu untuk teguran manusia karena manusia banyak yang hutang riba ya, kesimpulannya ya Mbak ya. Banyak orang-orang juga yang serakah. Serakah, contohnya serakah bagaimana? Mencari pelarisan. Cari pelarisan. Sekarang semua pedagang menggunakan pelarisan. Kebanyakan ya Mbak. Ya, mungkin terlalu banyak. Mungkin mayoritas ya Mbak. Ya. Ya tetap ada yang nggak pakai, tapi ya mungkin mayoritas seperti itu ya Mbak. Ya, sangat banyak sekali sekarang yang menggunakan jasa pelarisan. Banyak sekali. Karena itu Allah sudah murka untuk memberi teguran kepada manusia-manusia yang serakah, yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, contohnya itu pelarisan itu bagaimana Mbak? Nah, seperti warung-warung gitu. Ya.
menggunakan pelarisan Contoh pelarisan itu minta kepada kepada iblis jin melalui melayani dukun ataupun tirakat. Jadi ada pedagang yang cari biar dagangannya laris pergi ke dukun gitu ya Mbak. Biasanya dikasih apa Mbak kalau ke situ? Dikasih banyak, jenis-jenisnya banyak. Apa saja itu Mbak? Ya, ada pesugihan pocong, Oh, ada pesugihan batu toh hijau. itu juga untuk mengaliskan dagangan bisa nih. Ya, banyak sekali jenisnya. Dari medianya apa itu Mbak? Benda yang dikasihkan dari dukun itu. Ya, tergantung mintanya. Biasanya kalau dukun itu ada yang diberikan bungkusan, ada dari lemah kuburan. Dari lemah kuburan. Ya. Nah itu untuk mematikan pesaing-pesaingnya itu, membunuh pesaing-pesaingnya itu agar tidak laku, biar pelanggannya lari ke situ semuanya. Jadi itu termasuk perbuatan apa ya Mbak? Syirik. Perbuatan syirik, perbuatan musyrik ya Mbak? Ya, musyrik. Jadi dilaknat oleh Allah gitu. Ya, karena itu Allah sudah murka. Memberikan teguran itu tadi ya Mbak? Ya. Tapi dari uangnya itu termasuk uang halal atau uang haram itu Mbak? Dari dagang pakai pengalisan itu? Semua itu uang haram semua. Semua itu akan mengefek kepada anak cucunya. Efeknya seperti apa Mbak? Seperti sakit-sakitan. Dia akan ditumbalkan. Oh, jadi pelarisan dagangan itu juga ada tumbalnya nantinya? Pasti ada perjanjian-perjanjiannya. Nah kan kadang orang itu taunya itu ke orang pintar, cari syarat dikasih buntelan, itu kan tidak ada perjanjian tumbal di situ Mbak. Sudah ada perjanjian sama makhluk-makhluknya itu. Sudah otomatis. Itu akan mengefek pada anak cucunya semuanya. Sampai seumur hidup. 7 turunan. Sampai 7 turunan? Ya. Akan dihabisin semuanya. Jadi perjanjiannya itu tanpa sepengetahuan yang mencari pengelarisan itu tadi ya Mbak ya? Sudah datang saja. Itu sudah mengikat. Langsung sudah perjanjian. Cuma datang saja sudah perjanjian. Umpamanya saya mengantar Mas Anies ke dukun gitu, tapi saya nggak minta, itu saya sudah kena perjanjian. Iya, sudah kena. Termasuk yang mengantarkan. Nah itu proses perjanjian itu yang dirugikan kepada yang meminta atau yang mengantar itu nanti diambil apanya? Atau diapakan? Itu akan diambil sukmanya. Sukmanya diambil, bikin sakit itu nanti. Berarti ya bahaya sekali ya. Bahaya. Dari untuk mengingatkan saja, jangan sampai datang ke dukun-dukun. Sangat berbahaya sekali. Berbahaya Mbak. Jadi proses pembersihan itu memang dari uang-uang yang kurang, yang tidak berkah ya Mbak, dari proses pengelarisan tadi. Juga mengefek kepada orang yang memakan dagangannya atau makanannya yang mempunyai pelarisan itu. Seperti itu Mbak. Ya. Terus kalau dari riba lah, contohnya riba itu bagaimana Mbak? Pinjam uang, kalau itu juga uang haram. Yang contohnya riba itu dari rentenir atau bank atau koperasi. Semua yang mengandung bunga itu adalah riba. Semua. Walaupun dari 0,01. Walaupun bunganya kecil sekali ya 0,0, semuanya mengandung riba. Yang memakai bunga semuanya itu yang dinamakan riba. Yang memakai bunga semuanya riba. Jangan salah pengertian atau salah paham.
Iya. Karena kebanyakan orang-orang itu salah paham. Salah pahamnya bagaimana? Hanya memikirkan yang kena imbasnya itu adalah yang menghutangkannya. Padahal itu sama-sama yang menanggung sama-sama dosanya menanggung dosanya. dan mendapatkan dosanya itu sangat besar. Terus efeknya apa itu dari uang riba itu? Apa ada efeknya? Ada Efeknya apa? efek riba itu bila ada yang memakan, untuk keluarganya semuanya akan terkena setiap hari dan berlipat-lipat, dan akan menjadi racun untuk yang bagi memakannya, dan untuk bagi yang buat modal usaha, dia akan bangkrut dan modalnya akan habis-habisan, dan akan hutang lagi, tidak akan ada habisnya. Karena bisikan-bisikan dari uang riba itu, iblis-iblis tidak akan tinggal diam untuk membisikin agar untuk menghutang lagi. Jadi dibikin kayak tagihan itu ya, Mbah? Benar. Itu Semakin terpuruk orangnya itu, semakin hutangnya semakin menumpuk. Panjenengan tadi bilang menjadi racun itu bagaimana itu, Mbah? Karena efek-efek riba itu akan, kalau diberikan makan kepada anak-anak dan cucu-cucunya, dia itu akan menjadi racun. Karena di uang riba itu sudah ada golongan-golongan iblis atau jin-jin fasik untuk menjadikan makanannya. Jadi ketika seumpama saya berhutang ke bank atau kemana lah, jadi otomatis di uang itu sudah ada energi negatifnya. Jadi berhati-hatilah golongan itu. Iya. Terus seumpama saya belikan makanan, makannya saya makan, itu akan menjadi energinya. Dan di situ apabila ada siluman atau jin atau iblis berapa ribu, bila dimasukkan atau dimakan, otomatis akan masuk terus, menjadi menumpuk-numpuk. Dan bila saya menumpuk itu, menumpuk sampai banyak, itu akan menjadikan penyakit. Dan orang itu akan menjadi sakit-sakitan. Prosesnya seperti itu. Ya. Tapi kalau buat usaha, seumpama tidak dimakan, saya beli, seumpama saya pinjam uang dari bank, terus saya buat modal jualan toko besi misalnya, itu bagaimana itu? Itu lama-lama nantinya, kedepannya pasti akan bangkrut. Ya, lama-lama akan habis modalnya. Berarti yang golongan itu tadi, tetap maksudnya ya ke kita ya, karena dari usahanya asalnya dari riba itu. Uang yang kita makan walaupun tidak langsung kita belikan makanan uang dari bank, tapi kita proses dulu lewat usaha. Berarti sama saja ya, Mbah, maksudnya ke kita ya. Ya, seperti itu. Meminta golongan dari golongan gaib pasti akan meminta imbalannya. Meminta imbalannya apa, Mbah? Nah itu sari-sari pati dan roh sukmanya akan dimakan. Sari-sari pati dan roh sukmanya akan dimakan. Ya, akan menimbulkan penyakit-penyakit. Berarti yang susah disembuhkan. Berarti kadang-kadang penyakit-penyakit itu berasal dari uang-uang yang tidak berkah itu sekali. Dari uang riba ataupun pengelarisan. Karena orang-orang sekarang tidak tahu dan tidak memahami sebenarnya itu ada. Dan kenyataan itu adalah nyata.
Ya, Mbak. Sebenarnya riba itu kan sudah juga dilarang oleh agama ya, Mbak. Ya, betul sekali. Ya, maaf itu kan katanya ada bank-bank syariat. Nah, itu bagaimana itu, Mbak? Itu hanya untuk berkedok saja. Loh, ya kan ada katanya syariat ini. Tapi saya juga nggak tahu prosesnya itu, Mbak. Sama saja, itu mau juga menggunakan bunga. Oh, juga ada bunganya itu. Nah, katanya bagi hasil. Hanya berkedok saja. Nah, berkedok saja. Ujung-ujungnya larinya ke riba juga. Karena ada Ada kembalian lebihnya ya, itu walaupun hasil itu tadi. walaupun sedikit saja itu ada bunga ataupun kembalian. Itu adalah namanya riba. Nah, harusnya kalau Itu dilarang agama. harusnya kalau kita itu kan pas nggak punya uang. Terus bagaimana, Mbak, kalau kita nggak pinjam ke bank, misal ke orang juga pada ditolak gitu, bagaimana itu? Itu adalah ujian. Ujian. Solusinya bagaimana ini, Mbak? Bertawakal saja. Iya, bertawakal, berdoa ya, Minta kepada yang penciptanya. minta kepada Allah. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau sudah bersabar, berdoa terus. Ya, intinya bertawakal itu ya, Mbak. Ya, Karena ya kalau manusia aja zaman sekarang itu kan cari yang cepat, yang instan. ya, Mungkin keburu-buru ingin dibelanjakan untuk kebutuhan, ya. pada cari yang instan tapi tidak tahu kalau Salah jalur. salah jalannya ya, Mbak. Ya, Seperti itu. waspada saja. Nah itu kooperasi maupun bank itu kan juga disahkan oleh negara, toh, Mbak. Itu kok juga masih riba kan, padahal sudah disahkan oleh negara. Bagaimana itu penjelasan? Saya tidak bisa menceritakan, Tidak bisa mengatakan. Itu adalah hal sensitif. Nanti saya jabarkan pasti ada yang nggak diterima. atau yang tidak terima. Inti-intinya sudah saya jelaskan tadi. Ya intinya keyakinan masing-masing ya, Mbak. Ya, keyakinan. Saya kembalikan kepada keyakinan saya. Keyakinan masing-masing, siapa yang berpegang teguh pada ajaran agama, ya, Mbak. Atau kalau nekat ya silahkan. Itu sudah ditanggung mereka masing-masing. ya. Jadi solusinya kalau nggak punya uang ya bersabar dan berdoa itu tadi ya, Mbak ya. Nah terus solusinya untuk yang perekonomiannya sulit, rezekinya seret itu, solusinya bagaimana, Mbak? Ya bertawakal. Seperti saya bilang tadi, itu adalah semua ujian. Bertobatlah. Bertobat ya, terus sadar. Kalau dari sedekah-sedekah itu apa bisa melancarkan rezeki? Ya, contohnya itu banyaklah bersedekah agar rezekinya lancar. Banyak sedekah, Bersedekahlah kepada anak yatim. Terus yang tidak mampu, banyak membantu. Jadi dari sedekah-sedekah itu melancarkan rezeki. Ya kadang menghilangkan hijab-hijabnya. Kadang orang itu buat makan aja susah, buat sedekah lah, itu bagaimana itu? Sedekah itu bukan berbentuk uang saja. Nah, apa aja, Mbak? Sedekah tenaga juga bisa. Oh, sedekah tenaga. Misalnya kalau tenaga itu ya membantu orang yang tidak. Bila ada orang yang kesusahan, ya bantu. Kita kalau nggak bisa bantu uang ya bantu tenaga. Sedekah mulai kecil. Kalau punya pohon yang berbuah dikasihkan kepada orang. Sedekah makanan ya, sedekah makanan. Itu sebenarnya berarti kelihatannya ya mengurangi tapi malah menambah ya, Mbak. Iya.
dari hakikatnya walaupun sepele itu sangat banyak sekali bermanfaatnya sekali Mbah. hmm. Nah, terus ada pembersihan apa lagi Mbah? Pembersihan dari orang-orang yang berbuat jolim Iya, terus dan banyak maksiat-maksiat di dunia ini semua akan dibersihkan. Orang-orang yang berbuat Ya, dari akhir zaman ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak baik akan dibersihkan semuanya. Nah, kemarin kan 2 hari yang lalu itu ada angin kencang banget, angin itu ada apa itu Mbah dari sisi godnya? Mungkin daerah sini atau daerah Panjenengan juga sama atau bagaimana? Itu dari efek-efek dari orang-orang yang mencari pesugihan, ya. dari efek angin dari iblis-iblis yang mau meminta tumbal-tumbalnya itu. Berarti itu menagih upah. Ya, menagih upah dari kodam pesugihan. Kodam pesugihan. Meminta upah kepada siapa, Mbah? Yang meminta pesugihan. Oh, yang meminta pesugihan tadi mau ditumbalkan itu. Ya. Berarti itu semuanya, Mbah? Semuanya dari seluruh yang Berarti orang-orang yang punya pesugihan ini mungkin ini sudah waktunya dibersihkan ya, Mbak? Dibersihkan. Alam-alam sudah tidak baik. Iya. Bencana-bencana sudah di mana-mana. Iya. Itu sudah ada tanda-tandanya. Jadi berhati-hatilah. Iya. Bertobatlah semua manusia yang sudah dikasih ujian-ujian itu. Dan bagi yang belum dikasih ujian, segeralah bergegas, bertobat agar dikasih ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat, karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi Anda juga bertobat meninggalkan riba, meninggalkan penglaris, pesugihan berarti ya Mbak? Nah, dan mendekatkan diri kepada Allah ya Mbak ya? Memohon ampunan ya Mbak ya? Ada apa Mbak? Ada yang tidak suka. Oke, kemplang mau Mbak. Menyerang kembali. Tinggi Bang. Serangan dari mana Mbak? Iblis. Dari iblis ya tidak suka. Sudah itu saja. Ada pesan-pesan untuk pemirsa Mbak? Ya. Karena ini mau saya siarkan di dunia manusia lewat media ini, tapi pesan saja. Pesan saya itu saja. Segera bertobat. Segera bertobat. Semua manusia di dunia ini, karena ini sudah akhir zaman. Sebelum terlambat. Belum terlambat ya bertobat. Ya, bertobatlah semuanya. Ya sudah Mbak, terima kasih Panjenengan sudah hadir di sini dan sama-sama dan terima kasih juga dengan juga saya sudah diundang di sini. Sama-sama Mbak, berjuang bersama Panjenengan. Mohon maaf saya lupa tidak ngasih jamuan Mbak. Tidak apa-apa. Puasa dulu Mbak. Diundang saja saya sudah senang. Ya sami-sami Mbak, mohon maaf ya, lupa tidak ngasih jamuan. Ya terima kasih Panjenengan sudah ngasih banyak wejangan-wejangan di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Mbak ya. Semoga menjadi solusi untuk para sedulur-sedulur ataupun
kita semua yang sedang mengalami kesulitan dalam perekonomian. Ya sudah, monggo panjenengan lanjutkan bertugas nggih, Mbah. Saya pamit dulu. Terima kasih. Matur suwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini sang yang bersani keluar lembut selamat sampai tujuan. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi para pirsawan bincang kami dengan sesosok gaib dari Mbah Joyo dari Gunung Lawu. Beliau memberikan wejangan-wejangan tentang masalah perekonomian yang sulit di akhir zaman ini. Ya, alhamdulillah tadi beliau juga memberikan solusinya dan banyak memberikan penjelasan. Ya, jangan 100% dipercayalah kata-kata dari makhluk gaib, karena kebenaran itu kan mutlak dari Allah. Ambil saja sisi positifnya, ambil manfaatnya, jangan dijadikan perdebatan. Jadilah penonton yang cerdas. Semoga menjadikan kita manfaat. Mohon maaf jika kami tim Padepokan Cahyati ada kata-kata yang tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.